Lah umat yang lain niki kan poyang-payingan ngoten lho. Mbah Jono sebagai imam ana omongan rena-rena wis siap menghadapi. Lah ulit, ayo ngoten. Lah wong ngono ki modele ngono, gak kena sing nggo ngarep digoyang sing nggo pengikute ya. Kan poyang-payingan. Padahal wis digenahno ayat-ayat sebelumnya wis diperjelas. Akhirnya ditegaskan lagi wa min haitsu kharajta fawali wajhaka syatrul masjidil haram niki wau. Wa innahu lal haqqu mir rabbika. Wis kowe rasa ngrungokno omongane wong-wong kae. Wa innahu lal haqqu mir rabbika. Itu semua merupakan satu ketentuan hak dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Sholatan wa salaman tunjina bihima min jami'i afati yaumiddin. Amma ba'd, hadratul kiram, para alim, para ulama, sedayanipun ingkang tansah dahat kathah andhemaken segenap santri Fathul Ulum dan Jamaah Matawali di mana saja berada yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla terasa amat pantas kiranya kali ini kita sampaikan atas limpahan karunia nikmat dan berbagai macam berkah yang telah kita terima dan rasakan bersama. Oleh karenanya monggo sarengan matur syukur biqolina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat salam moga senantiasa menjadi wasilah bagi kita semuanya dalam melabuhkan harapan puncak kehadirat Allah Azza wa Jalla, yakni sa'adatan fid dunya wa sa'adatan fil ukhra. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Para jamaah rahimakumullah, monggo kita lanjut tadarusan kita tafsir Jalalain. Kini kita sampai ayat yang ke-149. Nggih, 100. Wa min haitsu kharajtu fawali wajhaka syatrul masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbika wa maullahu bighafilin amma ta'malun. Iki masih melanjutkan kajian sebelumnya. Anjan ayat niku tetap wonten gandeng cenenge dengan ayat-ayat yang sebelumnya, sebagaimana adanya sebuah peristiwa mesti wonten kronologi ini kan wonten. Lek cara ayat mesti wonten asbabun nuzulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajtu fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Dan dari mana saja kamu keluar. Nah, kira-kira sempat
gek telaten ngoten iso nerjemah ngoten niku nggih rondok mending cara kula maca terus jenengan ya iso maca padha macane kan padha penake. Tapi nggih kembali butuh tim khusus jane ngoten. Dadi enek sing nggih terjemahan, enek sing nulis Arabe sak karokate terus enek sing gathuk-gathukno karena kita masih single factornya. Versi edit video dhewe niku satu pekerjaan tersendiri sing butuh waktu. Dan dari mana saja kamu keluar, wa min haitsu kharajta fawali wajhaka syatrul masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu min rabbika, dan sesungguhnya itu merupakan ketentuan yang hak dari Tuhanmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan sesungguhnya itu merupakan ketentuan yang hak dari Tuhanmu, dan Allah tidak lalai. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan sesungguhnya Allah tidak akan pernah melupakan atau lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Bighafilin amma ta'malun. Jadi sampean kondi wae baik olehmu salat iku ning Mekah utawa asline wong Mekah tapi tidak di luar Mekah, atau sampean bukan orang Mekah, maka fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram, tetap olehmu nglakoni ibadah, tetap olehmu nglakoni salat diadepno ning ngarahe Ka'bah Baitullah. Ngoten. Bita wal ya, keterangan tentang kalimahe niki yo penting kanggone sing lagi napa mengkaji nek kanggone awak dhewe karek golek matenge. Wa kararahu li bayani, ayat ini disebut berulang-ulang, sebelumnya sudah ada penyebutan dan sekarang disebut, dan setelah ini juga ada penyebutan lagi untuk menyatakan persamaan hukum dalam perjalanan dan lain-lainnya. Kalau mencoba membuka di salah satu tafsir yang lain, wonten keterangan hadza amrun salisun minallahi ta'ala bistiqbalil Masjidil Haram min jamil aqtaril ard. Perintah ini merupakan perintah yang ketiga dari Allah untuk menghadap Masjidil Haram dari mana saja arahnya, min jamil aqtaril ard. Wa qad ikhtalafu fi hikmati hadat tikror salah samarot fakila takkidun li annahu awalu nasih waqafil Islam. Dan terkait dengan pengulangan ini ada beberapa pendapat. Hikmahnya nanti akan menjadikan satu keringanan bagi kita semuanya. Yang pertama menyatakan bahwa itu merupakan satu napa niku, terjadinya tentang nasih mansukh, penghapusan satu hukum. Jadi sudah pernah ada ketentuan hukum, kemudian ketentuan itu dihapus. Berarti asale ning Masjidil Haram teng Ka'bah Baitullah, terus pindah teng di Baitul Maqdis, kemudian pindah malih teng kene Baitullah Mekah, teng kene Masjidil Haram. Penghapusan dari Baitul Maqdis ke kewajiban sing asale ning Baitul Maqdis terus diwajibne nggone Baitullah Ka'bah niku jenenge nasih. Jadi penghapusan hukum sing asale wajib ning nggone Baitul Maqdis terus diganti ning nggone Baitullah Ka'bah. Ini namanya nasih. Ini awal terjadinya hukum nasih di dalam Islam. Ada yang berpendapat seperti itu. Keterangannya. Jadi ada juga yang mengatakan perintah itu turun dalam beberapa kondisi. Yang pertama ditujukan kepada orang-orang yang menyaksikan Ka'bah secara langsung. Jadi perintah ini kanggone wong sing ning Mekah berarti langsung madhep Ka'bah, karena dia berada di lingkungan Ka'bah. Dilek salat piye? Ya madhep Ka'bah. Kok lore Ka'bah berarti madhep ngidul. Kok etane berarti madhep ngulon. Kok arah sak kidule berarti madhep ngalor. Kok sak kulone berarti madhep netan. Atau orang yang ada orang Mekah tapi berada di luar Baitul Haram, ning gone Baitullah.
Artinya yo sik ning negara kono tapi tidak berada di sekitaran Ka'bah, itu pun juga tetap diwajibkan madhep ke arahnya Ka'bah. Atau bagi orang yang tidak di sana min jihatil aktor dari penjuru dunia, ya termasuk diantaranya adalah kita, ini tetap wajib menghadap ke arah Ka'bah. Ini pendapat yang kedua. Jadi para ulama telah berbeda pendapat mengenai hikmah pengulangan sampai 3 kali tersebut. Ada yang berpendapat bahwa hal itu dimaksudkan sebagai penekanan karena ia merupakan nasakh hukum nasakh yang pertama, yakni penghapusan hukum yang pertama kali terjadi dalam Islam sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan ulama yang lainnya. Fal amrul awal liman wa musyahidul Ka'bah. Jadi yang pertama wasani, yang pertama yakni bagi orang yang berada di, berarti oleh sholat pancen asal tegene Masjidil Haram. Wasani liman wa fi Makkah wa iban anha. Yang kedua orang asline wong Mekah tapi tidak berada di sekitar itu juga wajib sholat menghadap Ka'bah. Wasalis liman wa fi baqiyatil buldan. Yang ketiga yakni bagi orang yang wis pokoke ning negara ndi wae yang tidak berada di negara Mekah, itu juga diwajibkan oleh ibadah sholat wajib menghadap ke Ka'bah. Hakadha wajuhu Fakhruddin Ar-Razi. Ini merupakan satu pendapat yang dikemukakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Berikutnya sedangkan jawaban yang rajih atau yang kuat yakni menurut Al-Qurtubi berdasarkan statement beliau, hal ini ditujukan kepada orang-orang yang berada di Mekah. Kedua, untuk orang-orang yang berada di negara lainnya. Dan ketiga, bagi orang yang melakukan perjalanan. Ini menurut jenengan Imam Al-Qurtubi. Ya, jadi padha wae wong Mekah utawa wong sing di luar Mekah atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Jadi asline bahwa wong diae toh dia sedang melakukan perjalanan, oleh melakukan perjalanan ya entah di negara mana saja, itu pun di dalam menjalankan sholatnya tetap fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Akhirnya gelem sinau ngene iki Pan, buka kitab niki wau. Tenggene kitab napa tafsir Ibnu Katsir tapi sing asli, golek sing terjemahan iki malah glumbyur, kula bingungi malan. Ini saya mencoba mendapatkan kitab yang asli. Tiwasalisu liman wa fi baqiyatil buldan hakadha wajhu Fakhruddin Ar-Razi wa qala Al-Qurtubi al-awal liman wa bi Makkah wasani liman wa fi baqiyatil amsor wasalis liman kharaja fil asfar wa raja hadza al-jawab Al-Qurtubi wakila. Nah, berikutnya dan firman Allah li alayakuna linasi alaikum hujjatun, agar tidak ada hujah manusia atas kamu, yakni ahli kitab. Lanjutane ayat sing dek wau. Wawali wajhaka syatrul Masjidil Haram wa inna lal haqqu mir rabbika. Nggih. Wa inna lal haqqu mir rabbika wa maullahu bighafilin amma ta'malun. Pun saderenge. Bahwasanya hal itu wa innahu lal haqqu mir rabbika, perintah awak dhewe madhep kiblat, madhep tabundi wau ning gone Ka'bah ning kene Baitullah. Iki gak main-main, iki ora kok kekarepane Nabi Muhammad, boten. Wa innahu lal haqqu mir rabbika. Ini adalah satu ketentuan hak dari Tuhanmu. Ini adalah satu ketentuan hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ora gawe-gawene Muhammad sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Nek wingi niku lho. Ya padune Muhammad kangen pake, padune Muhammad kangen negarane terus salate. Napa? Balik madhep ning gone
Ka'bah Baitullah. Karena ini posisi masih di Madinah. Sing saat itu ngibadahe madhep ning gone Baitul Maqdis. Ngoten. Dadi nuruti omongan wong Yahudi wis kados sing sebelum-sebelum ini kok ya wis rena-rena wis sak uni-unine, obah niku dikomentari. Nek terus sakniki napa? Cara jek enek ning sekitar kene niku ya golongane wong-wong sing kepo. Obah dikomentari. Jadi nggih dipaidu Nabi Muhammad. Lah nek Nabi Muhammad ada pendamping sinten malaikat Jibril. Lah umat yang lain niki kan poyang-payingan ngoten lho. Mbah Jono sebagai imam ana omongan rena-rena wis siap menghadapi. Lah ulin, ayo ngoten. Lah wong ngono ki modele ngono, gak kena sing nggo ngarep digoyang sing nggo pengikute ya. Kan poyang-payingan. Padahal wis digenahno ayat-ayat sebelumnya wis diperjelas. Akhirnya ditegaskan lagi wa min haitsu kharajta fawali wajhaka syatrul masjidil haram niki wau. Wa innahu lal haqqu min rabbika. Wis kowe rasa ngrungokno omongane wong-wong kae. Wa innahu lal haqqu min rabbika. Itu semua merupakan satu ketentuan hak dari Allah. Itu merupakan satu kepastian. Napa malih bahasane? Yes, ketentuan hak. Bahasane awak dhewe berarti satu kepastian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tuduhan mereka ngoten itu dianggap napa? Gaya-gaya Nabi Muhammad itu dianggap alah Muhammad kira padune kangen karo kampung halamane rak ngoten. Muhammad kira padune kangen karo kakek nenek moyange. Pokoke bahasane niku enek wong-wong niku. Wa inna ulal haqqu min rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Akhirnya terus diberikan satu penegasan statement kelanjutan. Wes ngene lho. Wes ta. Apa wae sing mbok lakoni, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tidak akan pernah satu pun dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami kasih keterangan saurunge. Allah itu maha ingat. Allah tidak akan pernah lupa. Kowe tahu apik apa wae. Ini ki sebagian ono sing ragu. Lah berarti sing salat sing madhep ning gone Baitul Maqdis ke sah ta ora? Ah ngoten ta cara ngono. Wis ta aja kuwatir. Apapun yang kamu lakukan, kebaikan itu tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maullahu bighafilin amma ta'malun. Tukang lali niku rak yo menungso model-modelan awak dhewe yang gampang melupakan kebaikan orang lain. Tapi nek kebaikane awak dhewe wis catetane gak tahu. Iki nek bahwa kebaikannya awak dewi, kebaikannya wong liya niku dicateti genah kudu dibantah kok. Catatan niku genah kudu dibantah. Malah ana terus akhirnya tenggene instansi bank terus kon pernyataan barang itu kan mergo kan model kelakuane menungso kan ngoten niku. Gampang lali atas kebaikan orang lain. Sing dieling-eling mung apike dewi itu umume menungso. Lho iku kayak demben ora lagi saiki. Yang pada saat itu pengikut Nabi Muhammad mungkin nggih ragu kan ngoten. Akhirnya tegasno kalih Allah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wis aja kuwatir. Allah gak bakal lali. Apa ae sing tau mbok lakoni, pokok apik iku tetep dicatet kalih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi piye gampang meliyuri uga lagi saiki ndek biyen ya wis susum ngoten. Zaman Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, penyeru kebaikan di era Nabi Muhammad itu nggih wis merasakan itu, ragu
Ngundang yo ngundang gak, karena senyatanya di keterangan sebelumnya ono sing dadi ragu dan kemudian ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok ngene? Bar ning Mekah kok Baitul Maqdis kok balik rono neh. Ngundang gegek tenan iki. Ngundang bener omongane wong Yahudi kae. Dan ayat pun tegasaken malih wa mallahu bighafilin amma ta'malu. Sekalipun Allah tidak akan pernah melupakan atas semua kebaikan yang kita lakukan. Para jamaah rahimakumullah, katen mugi dados keterangan ingkang manfaat. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.